ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman wa akhwata fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, dan pendengar setia Radio Roja yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita membuka majelis yang mulia ini dengan menghanturkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, segala karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Nikmat harta, nikmat waktu luang, nikmat kesehatan, sampai nikmat yang berada di ranking pertama, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Dan secara khusus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita, kita kembali mampu berkumpul di salah satu rumah Allah, di salah satu dari taman-taman surga, untuk mengerjakan sebuah ibadah yang kita harapkan dengannya Allah mempermudah jalan kita menuju surganya, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang cukup terkenal di telinga-telinga kita, ketika beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dengan niat untuk mendapatkan ilmu agama, maka Allah akan mudahkan dengan perjalanannya tersebut perjalanannya menuju surga. Jadi Allah akan mudahkan orang tersebut perjalanannya menuju surga, dalam menempuh jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita selalu berharap agar Allah menerima amal ibadah kita yang kita kerjakan pada malam hari ini, dan dengannya Allah memudahkan kita dalam menempuh perjalanan menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita memberikan salawat atau mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah meniti sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimani Allah, 23 dan 24. Dan kesimpulan yang kita bahas pada pertemuan yang telah lalu, atau poin-poin terakhir yang kita bahas pada pertemuan yang telah lalu adalah yang pertama, bahwa Al-Quranul Karim adalah mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang termulia, yang tertinggi, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim yang sudah kita sebutkan dan sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Yang kedua, tentang makna al-hijarah atau batu-batu
ketika Allah berfirman, fattaqun nar allati waquduhan nasu wal hijarah. Dan takutlah kalian terhadap neraka Allah yang bahan bakarnya berasal dari manusia dan batu bebatuan. Dan kita sudah jelaskan ada dua tafsir dalam buku-buku para ulama kita. Yang pertama adalah al-kibrit atau batu pematik api yang sangat luar biasa besarnya, sangat panas, yang beraroma sangat tidak sedap dan mengepulkan asap hitam apabila dibakar, dan seterusnya. Itu pentafsiran yang pertama. Dan yang kedua adalah batu-batu yang berasal dari berhala dan patung-patung yang dijadikan sarana jembatan menuju Allah Subhanahu wa taala oleh orang-orang musyrikin. Jadi patung-patung atau berhala-berhala yang mereka sembah atau ibadahi, atau yang mereka jadikan jembatan, sarana agar mereka lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 98 ketika Allah berfirman, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Sesungguhnya kalian dan benda-benda mati yang kalian sembah, yang kalian ibadahi, yang kalian jadikan mediator antara kalian dengan Allah, seluruhnya itu akan menjadi apa? Apa? Naam, jadi umpan di dalam api neraka, jadi bahan bakar api neraka. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu bahwa dibakarnya, dijadikannya patung-patung tersebut, berhala-berhala tersebut sebagai bahan bakar neraka bukan karena dosa patung-patung dan berhala-berhala itu. Karena patung-patung dan berhala-berhala itu notabene adalah buatan tangan-tangan manusia, dan mereka adalah benda-benda mati. Mereka tidak merasakan sakitnya siksa di api neraka. Namun tujuan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyakitkan hati orang-orang musyrikin agar kesengsaraan mereka bertambah pedih lagi. Karena pada saat itu mereka melihat ternyata benda-benda yang mereka elu-elukan ketika hidup di dunia, yang mereka kultuskan, yang mereka yakini bisa memberikan manfaat bagi mereka, ternyata hanya menjadi bahan bakar di api neraka saja. Dan ini sangat menyakitkan hati-hati mereka. Ini adalah pukulan keras atau pukulan yang sangat telak kepada mereka, karena orang akan merasa kecewa, akan merasa sakit hati apabila orang atau hal yang dielu-elukannya itu terkapar di hadapannya, di hadapannya. Dan Allah berikan hal tersebut untuk menggoncang dan menyakiti jiwa-jiwa mereka. Secara psikologi, orang yang melihat hal yang dibanggakan, yang dielu-elukan, apalagi dikultuskan dan menjadi akidah, itu tidak berdaya di hadapannya, itu sangat menyakitkan hatinya. Dan kita sudah bahas pada pertemuan yang telah lalu. Dan yang terakhir jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum adalah tentang firman Allah, uiddat lil kafirin, bahwa neraka Allah Subhanahu wa taala Allah persiapkan untuk mengadab orang-orang kafirin. Dan salah satu faedah yang ada di dalam hal ini ada dua hal sebagaimana yang saya katakan pada pertemuan yang telah lalu. Jazakumullah khair. Yang pertama adalah bahwa ayat ini adalah salah satu dalil bahwa neraka itu sudah diciptakan. Neraka itu sudah ada. Neraka itu sudah ada pada detik ini. Dan pada saat kita masih berada di kandungan ibu kita, dan ketika kita belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu dalilnya dalam sunnah adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika para sahabat mendengarkan bunyi benda yang jatuh dengan suara yang cukup keras. Lalu mereka bertanya kepada Nabi SAW,
Dan Nabi mengatakan itu adalah suara batu yang jatuh di keraknya neraka, di dasarnya neraka, yang dijatuhkan atau yang terjatuh dari pinggiran api neraka 70 apa? 70 tahun yang lalu, dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim. Jadi ini adalah dalil yang sangat jelas yang menunjukkan bahwa neraka itu sudah ada. Dan masalah yang terakhir, hadis atau ayat ini menjelaskan bahaya melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas, bahwa ayat ini umum bagi setiap orang yang melakukan kekufuran, yang melakukan kesyirikan sebagaimana yang dilakukan oleh kaum kufar Quraisy pada saat itu, atau orang-orang kafir, orang-orang musyrikin yang ada pada saat ayat itu diturunkan, sebagaimana yang tercantum dalam tafsir At-Tabari dan tafsir Ibnu Katsir dalam ayat ini. Ya, itulah yang kita bahas pada kesempatan yang telah lalu secara singkat. Pada pertemuan kali ini kita akan berusaha belajar bersama tentang hal-hal faedah-faedah yang terkandung dalam tafsir surat Al-Baqarah ayat ke-25. Ya, saya akan bacakan ayatnya dan terjemahannya, baru kita akan tinjau faedah demi faedah yang terkandung dalam ayat ini. Ya. Ayatnya berbunyi, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Yang artinya, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat amal saleh, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rizki buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan bagi mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Sekali lagi, surat Al-Baqarah ayat 25. Faedah yang pertama, jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Iya. Ulama menjelaskan sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dan tercantum juga dalam Al-Misbahil Munir, bahwa setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan azab dan siksanya yang telah Dia persiapkan azza wa jal kepada orang-orang yang kafir terhadapnya, orang-orang yang menentang Al-Quranul Karim, orang-orang yang tidak menganggap Al-Quranul Karim adalah firman Allah, buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lain sebagainya. Selanjutnya Allah menjelaskan apa yang Allah persiapkan bagi hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang beramal saleh. Jadi setelah menjelaskan sebagian hal yang berkaitan dengan orang-orang kafir dan azab serta siksa yang ditujukan kepada mereka, selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyinggung nikmat yang Allah persiapkan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Nah, jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, inilah yang dinamakan dalam ilmu tafsir dengan al-munasabah. Al-munasabah. Kita tidak akan bahas panjang lebar, namun saya ingin menjelaskan sedikit saja tentang hal ini. Al-munasabah adalah
ilmu dalam tafsir Al-Quran yang menjelaskan tentang hubungan sebuah ayat dengan ayat sebelum atau sesudahnya. Jadi ilmu dalam tafsir Al-Quran yang membahas hubungan sebuah ayat dengan ayat sebelum atau sesudahnya, seperti yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Tapi Al-Hafidz Ibnu Katsir tidak menyebutkan apa yang beliau jelaskan dengan sebuah istilah khusus. Nah, istilah khusus ini dalam ilmu tafsir namanya al-munasabah. Jadi hubungan sebuah ayat dengan ayat sebelumnya atau ayat sesudahnya. Bisa dipahami? Oleh karena Ibnu Katsir mengatakan, setelah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-24 mengatakan, "Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijara uiddatil kafirin." Jika kalian tidak mampu bisa menghadirkan sebuah kitab yang seperti Al-Quranul Karim, dan kalian memang tidak akan bisa melaksanakannya, tidak akan bisa membuatnya, tidak akan bisa melakukannya, fattaqun nar, maka takutlah kepada neraka, maka jaga diri kalian dari api neraka Allah Subhanahu wa taala yang bahan bakarnya berasal dari manusia dan bebatuan yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang kafir. Setelah itu Allah mengatakan, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannat, dan seterusnya. Setelah itu Allah mengatakan, wahai Muhammad, berilah kabar gembira kepada mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan dan mengamalkan amal salih, bahwa mereka akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Jadi Al-Imam Ibnu Katsir mengaitkan ayat sebelumnya, ayat 24 dengan ayat 25. Ini yang dinamakan dalam ilmu tafsir dengan istilah al-munasabah. Al-munasabah. Iya. Selanjutnya jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan secara makna ya, bahwa sekali lagi pada ayat ke-24 Allah menyebutkan azab dan siksaan yang disediakan, yang dipersiapkan bagi hamba-hambanya yang kafir terhadapnya, yang mengingkari Al-Quranul Karim. Lalu setelah itu di ayat ke-25 Allah menjelaskan kutub yang berbeda, yaitu hamba-hambanya yang beriman kepada Allah dan melaksanakan amal saleh. Dan Allah menjelaskan apa yang Allah sediakan, Allah persiapkan kepada mereka. Kata Ibnu Katsir, inilah makna, apa yang punya buku? Inilah makna dari al-mathani. Al-mathani. Apa yang dimaksud al-mathani? Yang dimaksudkan oleh Ibnu Katsir ketika beliau mengatakan al-mathani dalam tafsirnya, itu berhubungan dengan ayat, atau itu makna yang beliau rojihkan dalam Al-Quranul Karim dalam surat Az-Zumar ayat 23, ketika Allah berfirman, Allahul ladzi nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabiha mathaniya. Jadi mutasyabihan mathaniya. Allahul ladzi nazzala ahsanal hadits, Allah lah yang menurunkan sebaik-baik perkataan. Apa yang dimaksud sebaik-baik perkataan? Al-Quranul Karim. Nah, salah satu sifat Al-Quran atau salah satu yang terkandung dalam Al-Quran adalah kitaban mutasyabihan mathaniya, sebuah kitab yang mutasyabihan, yang menjelaskan hal-hal yang serupa, atau yang menjelaskan atau yang menyebutkan sebuah kisah di beberapa tempat yang berbeda, di beberapa tempat yang berbeda.
Jadi sebuah kisah, satu kisah, namun tempatnya berbeda-beda. Itu mutasyabihah seperti yang dirajikan oleh Ibnu Katsir. Mathaniya adalah menyebutkan sebuah hal lalu menyebutkan kebalikannya secara beriringan. Itu yang namanya mathaniya. Ini adalah tafsir yang dirajikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir tentang makna mathaniya dalam surat Az-Zumar ayat 23. Jadi setelah menyebutkan hitam, berikutnya menyebutkan putih. Karena yang bertentangan dengan hitam putih. Setelah menyebutkan kurus, setelah itu menyebutkan gemuk. Setelah menyebutkan sunnah, menyebutkan bid'ah. Setelah menyebutkan tauhid, menyebutkan syirik. Setelah menyebutkan ketaatan, lalu menyebutkan kemaksiatan. Itu yang dinamakan matsani. Jadi menyebutkan sebuah hal dan lawannya secara beriringan. Bisa dipahami tidak? Jadi sekali lagi, dalam ayat ke-24 Allah menyebutkan apa? Allah menyebutkan beberapa hal tentang pelaku-pelaku kesyirikan dan kekafiran. Bisa dipahami? Lalu di ayat ke-25 Allah menyebutkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Bertentangan apa tidak? Bertentangan. Dan disebutkan secara beriringan. Di ayat sebelumnya Allah mengatakan uiddatil kafirin fattaqun nar. Takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya berasal dari manusia dan bebatuan, yang dipersiapkan bagi orang-orang yang kafir. Itu ayat ke-24. Ayat ke-25-nya Allah mengatakan annalahum jannat, mereka mendapatkan surga. Jadi setelah menyebutkan neraka, ayat berikutnya Allah menyebutkan surga. Itulah yang dinamakan matsani menurut apa yang dirajikan oleh Ibnu Katsir. Bisa dipahami? Yang punya kitab paham yang dimaksud matsani, itu yang dimaksudkan. Dan matsani di sini itu adalah surat Az-Zumar ayat 23. Itu faedah yang keberapa, Pak? Oh, baru pertama ya. Ya. Faedah yang berikutnya. Ulama menjelaskan bahwa matsani, kita pakai istilah matsani ya, Ibnu Katsir ya. Matsani dari surat Al-Baqarah ayat 24 dan ke-25 ini memberikan sebuah faedah penting dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam melakukan tarbiyah, pendidikan, yaitu menggabungkan metode targhib dan tarhib, menggabungkan metode al-wa'ad wal wa'id, menggabungkan metode motivasi dan ancaman. Menggabungkan metode hadiah bagi orang yang berhasil melakukan sesuatu dengan hukuman bagi orang yang melanggar. Jadi setelah Allah menjelaskan, mengancam akan mengazab pelaku-pelaku kesyirikan dan kekafiran dengan neraka, selanjutnya Allah memberikan janji bagi orang-orang yang mau beriman dan beramal saleh, agar pembaca Al-Quran paham tentang hal ini. Dan Allah menggunakan metode ini, at-targhib wa tarhib, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Syaukani dalam Fathul Qadir. At-targhib dan tarhib. At-targhib artinya memberikan janji atau memotivasi, membuat orang itu ingin dan semangat mengerjakan amal saleh atau ketaatan. Dan at-targhib adalah mengancam, menakut-nakuti dan seterusnya dengan sebuah hukuman. Jadi ini adalah metode Al-Quranul Karim, metode Rabbaniyah, Qur'aniyah, yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak hambanya
agar selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu seorang dai atau orang yang sedang mengajar, mendidik anak-anaknya di rumah dan seterusnya, hendaklah memperhatikan metode ini. Jangan berat sebelah. Jangan kita hanya memberikan motivasi-motivasi saja, hadiah-hadiah saja kepada seorang anak sehingga dia menjadi anak yang manja. Atau apabila kita menjadi seorang dai atau ustadz, jangan kita hanya berbicara tentang ayat-ayat yang berbicara atau hadis-hadis yang berbicara tentang motivasi. Oh tenang, Allah itu kan Ghafurur Rahim. Akhirnya apa? Akhirnya jamaah tersebut jadi malas beribadah. Pak, kenapa nggak sholat di masjid? Allah kan Ghafurur Rahim. Tenang saja, Pak Ustadz itu selalu mengatakan demikian. Oh, pasti kan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa berzina? Oh, tenang saja, Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Pastilah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang dipakai hanya satu metode saja atau satu cara saja, tidak menggabungkan antara dua cara ini. Dan sebaliknya, kalau kita terlalu menggunakan metode hukuman saja atau terlalu overdosis dan melupakan metode memotivasi dan hanya berkutat dengan metode hukuman, metode ancaman dan seterusnya, itu akan membuat jamaah kita, masyarakat kita atau orang yang kita didik menjadi pribadi-pribadi yang putus asa, pesimis. Karena setiap hari yang didengar adalah ancaman terus. Setiap hari yang didengar neraka terus, kayaknya tidak ada kehidupan yang cerah di dunia ini. Padahal sebagaimana Allah menyebutkan neraka, Allah juga menyebutkan surga. Oleh karena itu harus balance, harus seimbang dalam menjelaskan hukuman dan dalam menjelaskan ancaman, sehingga orang itu tidak putus asa dan di sisi lain orang itu tidak terlalu pede sehingga dia menjadi malas dalam beribadah dan meremehkan sebuah ibadah. Seperti misalnya analogi sederhananya, contoh sederhananya ketika kita belajar, Pak. Seorang siswa yang belajar di sebuah sekolah, apabila dia terlalu terlena dengan janji-janji seorang gurunya, maka dia akan malas belajar. Dan sebaliknya, kalau gurunya terlalu kejam, tidak pernah memberikan kesempatan untuk memotivasi muridnya dan seterusnya, maka anak-anak pun juga tidak akan mau belajar karena sudah fobi dengan gurunya. Kenapa? Karena tujuan, ulama menjelaskan tujuan menggabungkan dua hal ini agar rasa khauf dan roja dalam diri seorang hamba itu seimbang. Khauf itu khawatir, takut kepada Allah, dan roja itu harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita menggunakan metode motivasi dan hukuman ini agar, sekali lagi, khauf dan roja kita seimbang, tidak berat sebelah, tidak timpang sebelah. Karena kalau terlalu roja, terlalu berharap, maka akan jatuh ke dalam sikap peremehan. Oh, nggak perlu, tenang saja, yang penting la ilaha illallah, yang penting kalau mau mati baca la ilaha illallah. Wah, sudah dihafalin gitu kan, sudah dihafalin, buat catatan. Yang penting kalau mati baca la ilaha illallah, dakhalal jannah, tenang saja, pasti akan masuk surga. Nggak apa-apa kita main judi, bermaksiat, berzina, makan uang riba. Yang penting jangan lupa sebelum dicabut oleh malaikat maut baca la ilaha illallah. Nah, jadi meremehkan. Dan sebaliknya, kalau khauf kita, sekali lagi, kalau khauf kita, rasa khawatir kita yang berlebihan, maka kita akan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah telah mengatakan la taqnatu min rahmatillah dalam surat Az-Zumar ayat 53. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi jemaah sekalian, pentingnya kita menggabungkan masalah ini. Sekali lagi contohnya, bahwa orang yang belajar atau siswa yang belajar di pendidikan formal atau di sebuah badan pendidikan, itu dia harus menyeimbangkan sikap harap dan khawatir. Jadi sikap harap dan khawatir itu harus seimbang. Karena kalau harapannya terlalu besar, keyakinannya terlalu besar, maka dia akan meremehkan pelajaran. Oh, ini kan gampang, nanti saja belajar sistem SKS, sistem kebut semalam, insya Allah masuklah di otak saya. Nah,
Begitu juga kalau misalnya dia terlalu khawatir, yang di otaknya sebelum ujian itu tidak lulus, dan tidak lulus, masa depan suram, maka dia akan grogi, dia tidak bisa konsentrasi, dan akhirnya tidak maksimal dalam belajar, justru stres, kan begitu ya. Coba lihat kalau misalnya orang, betapa banyak kita membaca berita bahwa sebagian adik-adik kita atau siswa-siswa sebelum ujian nasional itu stres, kan demikian. Kenapa? Karena rasa khawatirnya lebih berat daripada harapan, tidak seimbang, akhirnya stres karena khawatir gagal dalam sebuah ujian. Jadi sekali lagi jamaah sekalian, Islam itu tidak mungkin keluar dari fitrah manusia. Dan dalam masalah ini Islam mengajarkan agar kita menyeimbangkan antara khauf dan roja. Dan masalah ini panjang lebar dibahas dalam masalah akidah, dan mungkin di waktu yang lain kita bisa membahas dalam ayat-ayat yang langsung berkaitan dengan masalah ini. Namun saya ingin tekankan bahwa metode at-targhib wa tarhib, memotivasi dan mengancam, ini adalah metode Rabbaniyah dalam mendidik seseorang atau sebuah generasi. Dan salah satu hikmahnya agar bisa menyeimbangkan antara rasa harap kepada Allah dan rasa khawatir kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sisi yang satu kita berharap bahwa kita memiliki Rabb yang maha pengampun, yang maha penyayang, yang maha mengampuni dosa-dosa kita. Namun di sisi lain kita pun ingat bahwa Allah pun juga memiliki azab yang sangat pedih, yang siap untuk dijadikan alat untuk mengadab hamba-hambanya yang tidak bersyukur dan kufur kepadanya. Jadi jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, inilah pentingnya masalah ini. Oleh karena itu jamaah sekalian, Allah menggabungkan metode ini dalam sebuah ayat dalam surat Al-Maidah ayat 98. Ketika Allah berfirman, "I'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurun rahim." Jadi dalam surat Al-Maidah ayat 98 Allah mengatakan, "I'lamu, ketahuilah kalian, annallaha syadidul iqab, bahwa Allah adalah zat yang amat keras siksanya, yang amat pedih siksanya, hukumannya itu sangat-sangat berat." Namun itu satu sisi saja. Sisi yang lain, wa annallaha ghafurur rahim. Di sisi yang lain, Allah adalah zat yang maha pengampun dan lagi maha penyayang. Ini agar sekali lagi sifat khauf dan roja kita, harapan kita kepada Allah, kasih sayang Allah, ampunan dari Allah, dan kekhawatiran kita kepada hukuman Allah, azab Allah Subhanahu wa taala seimbang. Oleh karena itu Allah cantumkan secara nas, secara teks dalam sebuah ayat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Maidah ayat 98. Bisa dipahami? Iya. Selanjutnya, faedah keberapa Pak? Iya, faedah yang ketiga. Faedah yang ketiga, faedah ini diberikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Nah, dari kata-kata wabashir, bashir itu adalah kata kerja untuk memerintah pihak lain. Jadi kata kerja yang digunakan untuk memerintah pihak lain, atau dalam bahasa Arabnya namanya fi'lul amr. Fi'lul amr. Asal katanya itu tabsyir. Tabsyir adalah memberikan kabar gembira, sebuah kabar yang bisa menyenangkan orang yang mendengarkannya. Bisa dipahami? Bisa dipahami Pak? Iya.
Syekh Muhammad bin Utsaimin mengatakan bahwa wabashir dalam ayat ini memberikan sebuah faedah. Disyariatkannya memberikan kabar gembira kepada manusia dengan apa-apa yang dia gembira ketika mendengarnya. Jadi disunnahkan atau disyariatkan memberikan kabar gembira. Kenapa? Karena Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk memberitahukan sebuah kabar gembira kepada siapa? Kepada orang-orang mukminin, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Dengan apa? Dengan janji Allah Subhanahu wa taala berupa surga. Jadi ulama menjelaskan sebagaimana dikatakan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa ini adalah sebuah dalil yang menunjukkan disyariatkannya memberikan kabar gembira kepada manusia. Dan ayat-ayat yang serupa dengan hal ini lebih dari satu ayat. Di antaranya adalah dalam surat As-Saffat ayat 101 ketika Allah berfirman fabasyarnahu bigulamin halim. Ayat ini untuk Nabi Ibrahim. Fabasyarnahu, maka kami memberikan kabar gembira kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim. Dengan apa? Bigulamin halim. Bahwa Nabi Ibrahim akan memiliki seorang anak yang halim, yang sabar, yang berilmu dan seterusnya. Siapa yang dimaksud anak di dalam ayat ini? Ismail. Jadi kabar gembira digunakan Allah kepada nabinya. Dalam ayat yang lain, dalam surat Az-Zariyat ayat 28, Allah mengatakan wabasyaruhu bigulamin alim. Dan mereka, yaitu para malaikat yang mendatangi rumah Nabi Ibrahim, basyaruhu wabasyaruhu, memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim bahwa beliau akan memiliki seorang anak. Dan anak yang dimaksud dalam ayat ini adalah siapa? Ishak. Ishak. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa memberikan kabar gembira adalah sunnahnya para nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sunnahnya nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah alaihi wassalatu wassalam. Dan ini menunjukkan keindahan syariat Islam dalam mengatur hubungan sosial kemasyarakatan. Subhanallah, kita disyariatkan, kita disunnahkan untuk memberitahukan sebuah kabar gembira. Al-Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis basyiru wala tunaffiru. Jadi sekali lagi, dalam hadis yang lebih jelas yang lain, Nabi mengatakan apa? Basyiru wala tunaffiru wa yassiru wala tu'assiru. Hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim. Nabi mengatakan basyiru, berilah kabar gembira. Bahkan redaksinya mengatakan Rasulullah memberikan wasiat kepada sahabatnya yang ingin keluar berdakwah. Apa wasiatnya? Basyiru wala tunaffiru, berilah kabar gembira kepada mereka. Wala tunaffiru, dan jangan buat orang lari dari Islam. Wa yassiru wala tu'assiru, permudahlah, buatlah semua hal itu jadi mudah dan jangan mempersulit orang lain. Jadi sekali lagi, faedah ini dipertegas oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Basyiru, berikanlah kabar gembira. Berilah kabar gembira. Al-Imam Nawawi dalam syarahnya Al-Minhaj mengatakan bahwa sekali lagi hadis ini menunjukkan bahwa memberikan kabar gembira kepada orang lain yang berhubungan dengan nikmat-nikmat Allah itu disyariatkan. Jadi disyariatkan kita memberikan kabar gembira kepada orang lain. Kita menyenangkan hati orang lain. Jadi subhanallah, ini gunakan jamaah sekalian.
Jadi kalau kita misalnya mendengar, misalnya teman kita lulus di PTN, perguruan tinggi negeri, dan kita dapat kabar dari internet, telepon dia, kasih kabar dia, ya akhi, selamat bahwa antum diterima di perguruan tinggi yang antum minati. Dan ini sunnah Nabi SAW dan dijelaskan dalam ayat ini, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kasih kabar gembira. Jangan setiap kita bicara yang tidak menyenangkan terus, tentang musibah terus, ini tidak menyenangkan. Hari ini bicara tentang kematian, besok tabrakan, kan begitu. Yang ketiga, seluruh hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi jadikanlah kita itu apabila hadir di dekat orang lain itu menyenangkan hati orang lain tersebut. Dan ini sekali lagi, sudah adzan? Ajib. Iya. Dan sekali lagi jamaah sekalian rahimanallahu, ini adalah sunnah Nabi SAW. Bahkan ini adalah salah satu bentuk, salah satu amalan sunnah terbaik yang ada di dalam Islam. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, Nabi mengatakan begini, Pak, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang paling Allah cintai adalah manusia yang paling bermanfaat kepada orang lain. Setelah akidahnya benar, setelah menunaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah yang ada dalam syariat Islam, yaitu orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Wa ahabbul a'mali ilallah, dan amal terbaik yang paling Allah cintai setelah akidah yang benar, setelah amal-amalan yang wajib adalah apa? Apa kata Nabi SAW? Sururun yudkhiluhu ala muslim. Kegembiraan yang kita berikan, yang kita masukkan ke dalam hati seorang muslim. Subhanallah. Dan salah satu caranya adalah memberitahukan kabar gembira. Kasih kabar gembira jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Begitu juga. Dan kabar gembira ini tidak hanya berhubungan dengan hal-hal duniawi. Contohnya misalnya ketika antum sedang berada di masyarakat antum di sebuah masjid misalnya, lalu antum melihat ada seseorang yang sholat sunnah fajar dan dia orang awam, datangi dia dan kasih kabar gembira, Pak, misalnya antum katakan, Pak, kalau antum ikhlas, insya Allah antum mendapatkan pahala yang lebih baik daripada dunia dan seisinya, karena Nabi SAW bersabda, raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kira-kira kalau orang itu mendengar perkataan antum itu senang apa tidak? Senang banget, luar biasa, dia telah mendapatkan pahala yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Gunakan cara-cara seperti ini, memberikan kabar gembira kepada orang lain. Sebagaimana dalam ayat di atas, materi yang Allah jadikan, yang Allah janjikan itu tentang dunia apa akhirat? Dalam ayat 25 tadi, tentang dunia apa akhirat? Tentang akhirat. Jadi memberikan kabar gembira bukan hanya hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, namun juga berkaitan dengan akhirat. Beritahukan kalau antum tahu sebuah hadis dan antum melihat bahwa ada saudara antum yang melaksanakannya, kabari hadis tersebut agar dia gembira dengan kabar tersebut. Jadi jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, sekali lagi, ini adalah seafdol-afdolnya amal, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Tabrani, sururun yudkhiluhu ala muslim. Kegembiraan yang kita berikan, yang kita masukkan ke dalam hati saudara kita. Coba bayangkan kalau kita bisa mengamalkan hal ini, betapa indahnya Islam, betapa indahnya manhaj salaf, betapa indahnya menegakkan sunnah Nabi SAW. Kerjaan kita menyenangkan hati orang, selama sekali lagi sesuai dengan koridor syar'i, tidak keluar dari hal-hal yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Nabi melanjutkan, kita tunaikan apa, kita sebutkan saja hadis ini secara sempurna karena hadis ini sangat indah sekali. Lalu Nabi mengatakan, au yakshifu anhu kurbatan. Salah satu amal terbaik yang paling Allah cintai adalah menghilangkan kesulitan dari orang lain, dari saudara kita sama muslim. Ini adalah salah satu amalan sunnah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya apa? Au
yaqdi anhu dainan, atau membayarkan hutang saudara kita. Ini adalah salah satu amal sunnah terbaik yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya apa? Nabi mengatakan au yatrudu anhu ju'an, atau kita menghilangkan rasa lapar dari perut saudara kita. Subhanallah, Pak. Menghilangkan rasa lapar dari perut saudara kita itu termasuk amalan sunnah terbaik yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Traktir makan gitu. Pada kajian, wah ditraktir bareng-bareng, ustadznya diajak kan tuh, subhanallah. Ya enggak ya, insyaallah. Ustadz yang lain insyaallah. Tapi itu amalan yang terbaik jemaah sekalian. Jangan remehkan mentraktir orang. Itu amalan terbaik. Subhanallah jemaah sekalian. Sebagian ulama salaf kalau diajak pergi bareng, safar bareng, mereka memberikan satu syarat. Ayo misalnya, ikut safar yuk, temenin anak pergi kemana? Kalau sebagian ulama salaf, di antaranya dilakukan oleh Ibnu Mubarak dan lain sebagainya, mereka memberikan satu syarat. Baik, anak ikut sama antum, saya ikut dengan anda, namun syaratnya saya yang mentraktir. Subhanallah, saya mentraktir. Kalau tidak, saya nggak mau pergi sama antum. Gimana? Ada yang melaksanakannya tidak? Sebaliknya ya, ditraktir nggak nih? Kalau traktir anak ikut. Kalau enggak ya sudah, wassalam. Mendingan ikut ngaji atau dan seterusnya. Subhanallah, coba bayangkan keindahan akhlak salaf jemaah sekalian. Ini yang hilang di tengah-tengah kita. Bagaimana sudut pandang mereka itu akhirat selalu mementingkan bagaimana kita mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Karena mereka paham bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ketika kita mentraktir, itu lebih afdal daripada kita ditraktir. Karena sekali lagi amalan terbaik yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menghilangkan rasa lapar dari perut saudara kita. Jadi camkan ini jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Masih ada waktu apa tidak? Sudah azan ya? Iya. Insyaallah kita akan lanjutkan ba'da salat Isya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum, dan kita akan melanjutkan hadis ini baru setelah itu faedah berikutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum wa lisairil muslimin.